Hai semuanya, selamat datang di Exagap Channel. Pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya ada orang super kaya? Apa mereka punya otak encer banget atau bakat yang nggak biasa? Kita sering banget dengar rumus ribet dan strategi investasi yang bikin pusing. Tapi, gimana kalau kunci sukses finansial itu sebenarnya simple banget dan ada di dalam diri kita sendiri? Nah, di buku The Psychology of Money, Morgan Housel ngajak kita ngintip sisi psikologis dari hubungan kita sama uang. Buku ini ngungkapin gimana perilaku, emosi, dan kebiasaan kita justru sering jadi penentu kesuksesan finansial. Loh, bahkan lebih penting daripada kepintaran finansial itu sendiri. Seru banget kan? Lewat 18 bab yang penuh cerita dan contoh menarik, buku ini ngasih perspektif baru tentang cara membangun dan mengelola kekayaan. Bukan cuma soal angka dan strategi investasi, tapi juga tentang gimana caranya ngendaliin emosi, ngerti diri sendiri, dan bikin keputusan finansial yang oke punya. Penasaran? Yuk, kita simak bareng-bareng. Pernah nggak sih lihat orang lain ngambil keputusan finansial yang menurut kita aneh banget? Rasanya pengen ngejudge. Kok gitu sih? Tapi Morgan Housel ngajakin kita buat ngelihat dari sisi lain. Dia bilang, pengalaman kita soal uang itu cuma seuprit banget dibanding dunia ini. Jadi apa yang kita anggap aneh, bisa jadi keputusan yang masuk akal buat orang lain karena pengalaman dan pengetahuannya beda. Kita semua dibentuk sama latar belakang, nilai-nilai, dan pengalaman hidup, termasuk soal duit. Misalnya, orang yang dibesarkan di keluarga hemat, pasti punya pandangan beda tentang risiko dan investasi dibandingin sama orang yang hidup berkecukupan. Nah, memahami bahwa setiap orang punya normal masing-masing soal uang itu penting banget. Bukan berarti kita harus setuju sama semua keputusan finansial orang lain, tapi setidaknya kita bisa coba ngerti dari sudut pandang mereka. Kadang, kita suka ketipu sama ilusi bahwa kesuksesan atau kegagalan itu cuma karena usaha kita. Padahal, ada faktor lain yang berperan besar, yaitu keberuntungan dan risiko. Nah, Housel ngingetin kita bahwa keberuntungan dan risiko itu kayak dua sisi koin. Kita nggak bisa ngarepin hasil bagus tanpa ngakuin ada risiko yang mengintai. Sebaliknya, kalau terlalu takut sama risiko, kita bisa kehilangan peluang bagus. Dengan menyadari peran keberuntungan dan risiko, kita bisa lebih realistis dalam menentukan target dan nggak gampang drop kalau lagi ngalamin kesulitan. Soalnya, dalam perjalanan finansial, pasti ada hal-hal di luar kendali kita. Pernah dengar pepatah, semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang diinginkan. Nah, ini jebakan yang sering bikin kita terjebak dalam lingkaran setan, nggak pernah puas. Housel ngutip kata-kata bijak, kebahagiaan itu kayak hasil pengurangan antara apa yang kita punya dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa aja punya segalanya, tapi kalau ekspektasinya ketinggian, ya tetap aja nggak bahagia. Kunci buat keluar dari jebakan ini adalah dengan menentukan cukup versi kita sendiri. Berapa sih uang yang kita butuhin buat hidup nyaman dan mencapai tujuan finansial? Begitu nemuin titik cukup ini, kita bakal terbebas dari rasa iri dan gak terus-terusan ngejar yang gak penting. Bab 4, penggabungan yang membingungkan. Otak kita tuh kadang susah ngerti konsep pertumbuhan eksponensial. Kita lebih sering mikir linear, padahal di dunia keuangan, pertumbuhan bisa terjadi secara eksponensial, terutama dalam hal investasi. Housel bilang, penggabungan itu kayak keajaiban dunia ke-8. Investasi kecil yang konsisten, kalau dibiarin tumbuh dalam jangka waktu lama, bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini dia kekuatan bunga majemuk. Tapi kuncinya adalah sabar. Kita perlu ngasih waktu buat investasi kita tumbuh dan berkembang. Jangan gampang tergoda sama jalan pintas atau iming-iming cepat kaya. Ingat, kekayaan sejati dibangun pelan-pelan dan konsisten. Bab 5, mendapat kekayaan versus menjaga kekayaan. Nah, ini dia dua yang beda. Mendapatkan kekayaan mungkin butuh keberanian, kreativitas, dan sedikit keberuntungan. Tapi menjaganya butuh strategi yang beda. Disiplin, sabar, dan sedikit rasa takut. Housel bilang, ada banyak cara untuk jadi kaya, tapi cuma ada satu cara untuk tetap kaya. Kombinasi hidup hemat dan sedikit rasa takut. Hidup hemat ngebantu kita ngatur pengeluaran dan gak terjebak gaya hidup konsumtif. Sementara itu, rasa takut di sini bukan berarti takut yang bikin lumpuh, tapi takut yang sehat terhadap risiko yang gak perlu. Jadi, kita bisa bikin keputusan investasi yang bijaksana
dan nggak gampang tergiur keuntungan jangka pendek yang berisiko tinggi. Bab 6, tails Anda menang. Dalam statistik, ada istilah long tail, yang artinya peristiwa langka yang punya dampak besar. Nah, prinsip ini juga berlaku di dunia keuangan. Housel ngingetin kita bahwa beberapa kejadian aja bisa menentukan sebagian besar hasil. Bayangin, seorang investor yang udah konsisten dapat keuntungan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba salah pilih investasi dan ludes deh semua keuntungannya. Pesannya, jangan pernah remehkan dampak dari kejadian langka, baik yang positif maupun negatif. Salah satu cara buat meminimalisir risiko ini ada dengan diversifikasi portofolio investasi. Bab 7, kebebasan. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari punya banyak uang? Buat Housel, jawabannya simple, kebebasan. Kemampuan untuk melakukan apa yang kamu inginkan, kapan kamu inginkan, dengan siapa kamu inginkan, selama yang kamu inginkan, itu nggak ternilai harganya, tulisnya. Kebebasan finansial bukan berarti kita bisa berhenti kerja dan foya-foya. Kebebasan sejati adalah punya kendali atas waktu dan pilihan hidup. Kita bisa ngejar passion, ngabisin waktu sama orang tersayang, atau sekadar bersantai tanpa dipusingin masalah duit. Inilah hadiah terbesar dari kekayaan kebebasan, menentukan jalan hidup kita sendiri. Bab 8, paradoks manusia di mobil. Kita hidup di dunia yang sering ngukur kesuksesan dari apa yang terlihat, mobil mewah, rumah gede, baju bermerek. Housel nyebutnya paradoks manusia di mobil. Dia bilang nggak ada yang lebih terkesan dengan barang-barang mewahmu selain dirimu sendiri. Kita kerja keras buat beli barang mahal, berharap dapat pengakuan dari orang lain. Padahal bisa jadi orang lain nggak peduli atau bahkan nggak ngeh sama barang-barang itu. Kalau kita terjebak dalam permainan status simbolis ini, yang ada malah kita sendiri yang rugi, baik secara finansial maupun kebahagiaan. Ingat, kekayaan sejati bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa diri kita dan apa yang kita lakuin dengan kekayaan itu. Bab 9, kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Seringkali kita tergoda buat pamer kekayaan. Beli barang-barang mewah, makan di restoran mahal, dan pamer gaya hidup glamor di media sosial. Tapi Housel ngingetin, kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Kekayaan sejati bukan tentang pamer, tapi tentang keamanan finansial, kebebasan memilih, dan kemampuan menghadapi ketidakpastian hidup. Ini tentang investasi jangka panjang, tabungan yang terus bertambah, dan portofolio yang terdiversifikasi. Daripada sibuk sama penampilan luar, mending fokus membangun fondasi keuangan yang kuat. Ingat, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang gak terlihat, yang ngasih ketenangan pikiran dan keamanan di saat-saat sulit. Bab 10. Jalan menuju kekayaan bukan tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi seberapa banyak yang kita simpan. Membangun kekayaan tidak ada hubungannya dengan pendapatan atau hasil investasi Anda, dan banyak hubungannya dengan tingkat tabungan Anda, tulis Housel. Menabung itu kebiasaan sederhana tapi powerful banget. Ini tentang mendahulukan masa depan daripada kesenangan sesaat. Mulailah dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan secara rutin, gak peduli seberapa kecil jumlahnya. Ingat, menabung bukan berarti hidup pelit, tapi tentang membuat pilihan bijak tentang bagaimana kita menggunakan uang. Ini tentang memprioritaskan tujuan finansial jangka panjang dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih aman. Bab 11. Di dunia keuangan, kita sering didorong untuk membuat keputusan yang rasional. Tapi Housel punya pendapat lain. Masuk akal lebih penting daripada sekadar rasional. Keputusan rasional biasanya berdasarkan angka, data, dan analisis logis. Padahal manusia bukan robot. Kita dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan pengalaman pribadi. Membuat keputusan finansial yang masuk akal berarti mempertimbangkan semua faktor ini. Ini tentang mencari keseimbangan antara logika dan intuisi, antara analisis dan emosi. Ingat, tujuannya bukan untuk jadi investor yang sempurna, tapi jadi investor yang konsisten dan bijaksana. Bab 12. Hidup ini penuh kejutan. Kita nggak pernah tahu pasti apa yang bakal terjadi di masa depan. Housel ngingetin, pelajaran yang bisa dipetik dari kejutan adalah bahwa dunia ini penuh kejutan. Pasar saham bisa anjlok, bisnis bisa bangkrut, dan bencana alam bisa terjadi kapan aja. Kunci menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Siapkan dana darurat, diversifikasi investasi, dan buat rencana keuangan yang fleksibel. Ingat, kita nggak bisa ngontrol semua hal, tapi kita bisa ngontrol cara kita meresponnya. Bab 13. Nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti pernah bikin kesalahan, terutama soal uang. Makanya, penting banget punya ruang untuk kesalahan atau margin of safety. Margin of safety bisa juga disebut ruang untuk kesalahan atau redundansi, adalah satu-satunya cara efektif untuk menavigasi dunia yang diatur oleh peluang, bukan kepastian, tulis Housel. Dalam investasi, ini berarti jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Bab 14, Anda akan berubah. Perencanaan jangka panjang lebih sulit dari yang terlihat karena tujuan dan keinginan orang berubah seiring waktu. Dasar dari psikologi adalah bahwa orang buruk dalam meramalkan diri mereka di masa depan. Membayangkan tujuan itu mudah dan menyenangkan. Membayangkan tujuan dalam konteks tekanan hidup yang realistis, yang tumbuh dengan persaingan, adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini memiliki dampak besar pada kemampuan kita untuk merencanakan tujuan keuangan di masa depan. The end of history illusion adalah apa yang disebut psikolog sebagai kecenderungan orang untuk sangat menyadari betapa mereka telah berubah di masa lalu, tetapi meremehkan betapa kepribadian, keinginan, dan tujuan mereka mungkin berubah di masa depan. Bab 15. Tidak ada yang gratis. Segala sesuatu memiliki harga, tetapi tidak semua harga tercantum pada label. Segala sesuatu memiliki harga, dan kunci dari banyak hal dengan uang adalah hanya mencari tahu apa harga itu dan bersedia membayarnya. Masalahnya adalah bahwa harga banyak hal tidak jelas sampai Anda mengalaminya secara langsung saat tagihannya sudah jatuh tempo. Sebagian besar hal lebih sulit dalam praktik daripada dalam teori. Terkadang ini karena kita terlalu percaya diri. Lebih sering karena kita tidak pandai mengidentifikasi apa harga kesuksesan yang mencegah kita untuk bisa membayarnya. Seperti halnya segala sesuatu yang berharga, investasi yang sukses menuntut harga. Tapi mata uangnya bukan dolar dan sen. Ini adalah volatilitas, ketakutan, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Semua yang mudah diabaikan sampai Anda menghadapinya secara langsung. Bab 16. Anda dan saya. Waspadalah mengambil isyarat keuangan dari orang-orang yang memainkan permainan berbeda dari Anda. Sebuah gagasan ada dalam keuangan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi telah menyebabkan kerusakan yang tak terhitung. Ini adalah gagasan bahwa aset memiliki satu harga rasional di dunia, di mana investor memiliki tujuan dan cakrawala waktu yang berbeda. Gelembung terbentuk ketika momentum hasil jangka pendek menarik cukup banyak uang, sehingga komposisi investor bergeser dari sebagian besar jangka panjang ke sebagian besar jangka pendek. Bab 17. Godaan pesimisme. Optimisme terdengar seperti janji penjualan. Pesimisme terdengar seperti seseorang mencoba membantu Anda. Optimisme adalah keyakinan bahwa peluang hasil yang baik ada di pihak Anda seiring waktu, bahkan ketika akan ada kemunduran di sepanjang jalan. Uang ada di mana-mana. Jadi sesuatu yang buruk terjadi cenderung mempengaruhi semua orang dan menarik perhatian semua orang. Pesimis sering mengekstrapolasi tren saat ini tanpa memperhitungkan bagaimana pasar beradaptasi. Kemajuan terjadi terlalu lambat untuk diperhatikan, tetapi kemunduran terjadi terlalu cepat untuk diabaikan. Bab 18. Saat Anda percaya apa saja. Cerita adalah, sejauh ini kekuatan paling kuat dalam ekonomi. Mereka adalah bahan bakar yang dapat membuat bagian ekonomi yang nyata berfungsi, atau rem yang menahan kemampuan kita. Semakin Anda ingin sesuatu menjadi benar, semakin besar kemungkinan Anda akan mempercayai cerita yang melebih-lebihkan peluangnya untuk menjadi kenyataan. Fiksi yang menarik terjadi ketika Anda pintar, ingin menemukan solusi, tetapi menghadapi kombinasi kendali terbatas dan taruhannya tinggi. Mereka sangat kuat. Mereka bisa membuat Anda percaya apa saja. Insentif adalah motivator yang kuat, dan kita harus selalu ingat bagaimana mereka memengaruhi tujuan dan pandangan keuangan kita sendiri. Tidak bisa dilebih-lebihkan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dalam keuangan daripada ruang untuk kesalahan, dan semakin tinggi taruhannya, semakin luas seharusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga 18 pelajaran tentang kekayaan dari buku The Psychology of Money
Karya Morgan Housel ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru dalam mengelola keuangan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.